tidak ada lagi orang-orang yang kredibel yang akan memimpin lembaga ini, untuk apa lembaga ini didirikan? Sudah saya pesankan, jangan kalimat saya dipotong. Tolong diberitakan dalam satu paket. Kita tahu korupsi ini sudah menjadi kejahatan kemanusiaan yang sifatnya luar biasa. Jangan salah, setiap apa yang menjadi kontroversi berbuah positif. Oke, ini bukan wawancara saya yang pertama dengan Bapak. Sebelumnya di rumah dinas juga pernah ya, di kediaman di Widya Chandra juga sempat berbincang dengan Bapak. Nah sekarang fokusnya kepada apa yang Bapak sampaikan akhir-akhir ini. Orang menjadi begitu reaktif terhadap apa yang Bapak sampaikan. Dan saya yakin sekali Bapak merasa ada yang tidak biasa dalam keseharian Bapak setelah pendapat-pendapat itu muncul. Apa yang Bapak maksud dengan pembubaran KPK sih sebenarnya? Kalau kalimat saya mengajak pembubaran KPK sih tidak ada. Itu clear itu. Jadi tidak ada saya mengajak masyarakat ataupun lembaga-lembaga lain yang negara yang lain untuk membubarkan KPK. Itu kan tidak ada secara artinya konklusif saya nyatakan. Yang saya sampaikan itu adalah pertama kekecewaan. Karena saya hubungan baik selama ini dengan Pak Busro, saya hubungan baik. Bagaimana kita membangun satu sistem ke depan sehingga ruang korupsi ini semakin sempit. Dengan antara lain kita mendiskusikan masalah rencana strategis DPR. Kemudian diadakan seminar oleh Pak Busro dan juga dilakukan focus group discussion, kelompok-kelompok kecil, dengan harapan ke depan ruang korupsi bagi anggota DPR yang sekarang menjadi isu itu menjadi sempit. Jadi ada komunikasi yang efektif antara saya dengan Pak Busro, sebelumnya juga dengan Pak Haryono Umar pada saat beliau menjadi pelaksana tugas. Saya menyampaikan keprihatinan bagaimana saya ingin membawa lembaga DPR ini menjadi lembaga yang bersih dan kredibel. Saya ungkapkan apa adanya dengan Pak Haryono Umar. Inilah yang terbangun selama ini. Lalu terakhir saya mendengarkan nyanyian seorang Nazarudin. Pada dasarnya saya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nazarudin. Namun saya dengar juga waktu itu tidak ada yang mengaku bahwa ada pertemuan sebagaimana yang disampaikan Nazarudin. Tetapi begitu ada testimoni dari supir dan sebagainya, satu persatu baru mulai terbuka dan semuanya mengakui bahwa ada pertemuan-pertemuan ini. Dan ini kan menunjukkan betapa sulitnya kita sebagai pejabat negara, khususnya lembaga-lembaga yang khusus ya seperti KPK, untuk menjaga kredibilitas daripada lembaga. Karena apa? Setiap orang yang masuk ke lembaga KPK harus siap hidup terasing dari pergaulan hidup sehari-hari. Karena apa? Untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan yang muncul, isu-isu yang akan memperlemah KPK. Dan ini harus dipahami betul oleh setiap anggota pimpinan KPK. Namun apa yang terjadi, kita lihat ada pertemuan, tidak hanya satu kali. Ada beberapa kali pertemuan menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang salah dengan anggota pimpinan. Nah, ini momentum yang baik, pesan yang harus sampaikan kepada panitia seleksi. Kalau andai kata saya tidak sampaikan pada saat sekarang ini, momentumnya ini akan lewat. Jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan pesan bagi Pansel bahwa seleksi untuk pimpinan KPK ini harus betul-betul diperhatikan dan secara jujur harus diungkapkan. Andai kata nanti tidak ada seorang pun yang lulus. Jangan dipaksakan hanya untuk memenuhi kuota kebutuhan daripada calon pimpinan KPK 4 orang, dicari 8 orang.
dan ini justru akan membuat celaka kita untuk 5 tahun ke depan. Kenapa? Kita mengharapkan orang-orang yang kredibel, orang-orang yang teruji. Kita ketahui bahwa banyak sekali orang yang pada dasarnya dia adalah bersih, track recordnya bagus, tetapi belum pernah teruji manakala dia memegang kekuasaan. Kekuasaan itulah yang membuat yang bersangkutan akan teruji atau tidak, karena dengan kekuasaan itu dia akan dicoba dengan berbagai percobaan. Ada cobaannya uang, ada cobaan, berbagai cobaan. Kenapa? Dia menjadi orang yang ditakuti, dia menjadi orang yang sangat berkuasa, sehingga ada perubahan ya, terhadap status dirinya yang harus siap dia respon dengan baik. Jangan sampai merubah sikap dia, konsistensi dia, komitmen dia untuk tetap menjaga marwah dirinya baik sebagaimana sebelum menjabat sebagai pimpinan KPK. Provider cepat, internetan belum tentu cepat. Makanya pakai modem yang tepat. Pakai Advan Jets Modem. Dengan free unlimited 3 bulan Telkomsel, browsing makin cepat. Advan Jets Modem, makin cepat. Advan Jets Modem. Emang gak gampang ngejalaninnya. Ada aja yang bisa bikin kita hampir nyerah. Tapi dengan niat, waktu pasti akan berlalu cepat. Insya Allah, tahun ini kita menang. Mau ngapain lagi hari ini? Mau bagiin makanan ke anak yatim. Aku loh yang masak. Kalau kamu lagi ngantri tiket mudik. Kalau kamu mau ngabuburit sambil nanti foto. Kalau lo masak kolak buat buka. Kamu kita bersama nih sambil reunian. Kalau lo ngapain? Belajar sabar. Kalau badan pikiran semangat oke, ngapain aja? Ayo, Maizo, bantu badan, pikiran, dan semangat oke lagi. Menjalani hidup sepenuhnya di luar berawal dari dalam. Life is an adventure. Halo Mario. Ciao Maria. It flows. Dynamic beauty. Sonata. Melihatnya tumbuh dari hari ke hari adalah kebahagiaan terbesar seorang ibu. Kini, perawatan rambut yang ia perlukan berbeda dengan saat ia masih bayi. Baru, Johnson's Baby Soft and Shiny Shampoo. Diperkaya sari biji gandum alami dan ekstrak madu, serta formula No More Tears. Jadikan rambut buah hati Anda semakin lembut dan bersinar. Johnson's Baby Soft and Shiny Shampoo untuk kilau lembut rambutnya. Tak ada yang berkurang dan hilang dalam berbagi. Mari berbagi di bulan suci. Bersama Rumah Zakat, menolong itu menyenangkan. Tapi hari-hari ini Pak, Bapak terus disorot dan kemudian dikomentari dimanapun gitu, dimanapun, di media konvensional dan di media sosial yang mengatakan bahwa Bapak punya itikat yang buruk terhadap KPK dalam konteks
pernyataan Bapak soal soal pembubaran KPK itu. Nah, duduk perkaranya sebenarnya seperti apa, Pak? Saya pada saat membuat statement itu meminta kepada media, saya minta berita ini tidak sepotong-sepotong. Oke. Itu saya state langsung kepada teman-teman media yang ada kumpul setelah sholat Jumat. Saya sampaikan, kalau ini dipotong, ini akan memberikan makna yang berbeda. Oke. Makanya tolong statement ini dibuat dalam satu berita, tidak dalam potongan-potongan berita. Ini saya nggak tahu apa pelanggaran kode etik jurnalistik atau apa. Nyatanya beritanya dibuat sepotong. Sepotong itu bubarkan KPK. Padahal itu ada kalimat kondisional. Kalimat kondisional saya jelas, manakala, apabila tidak ada lagi orang-orang yang kredibel yang akan memimpin lembaga ini, untuk apa lembaga ini didirikan? Artinya apa? Sama saja dengan kejaksaan, sama dengan kepolisian. Jaksa lembaga penegak hukum, yang dipersoalkan manusianya. Kepolisian kan lembaga penegak hukum, yang dipersoalkan manusianya. Kalau di KPK, ini kan sama. Yang masalah manusianya, apa bedanya? Apa nggak lebih baik kita perkuat lembaga kejaksaan, lembaga kepolisian? Ini pikiran yang sangat sederhana. Loh, KPK ad hoc. Nah, statusnya. karena KPK ad hoc. KPK ad hoc ini artinya integritas mereka betul-betul diperlukan dengan kewenangan yang sangat luar biasa. Kewenangan mampu dan boleh menyadap itu kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menerima gaji yang luar biasa besar. Di atas rata-rata dari anggota lembaga penegak hukum lainnya. Ketua DPR lebih besar nggak? Lebih besar mereka. Nah, dengan kelebihan-kelebihan ini harusnya ditunjukkan kinerja juga yang kinclong. Kinclong apa? Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang menimbulkan kecurigaan. Arah untuk perbaikan sistem peradilan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang juga harusnya jelas. Sampai sekarang arah ke sana tidak jelas. Kerjanya menyadap, tangkap, menyadap, tangkap. Apa demikian memang tugas KPK? Padahal yang diinginkan kita, jangan lupa loh, ini sudah berjalan 8 tahun. Keinginan kita adalah bagaimana dia membangun satu sistem nantinya itu akan terjadi pencegahan terhadap kesempatan orang melakukan korupsi. Nah, tapi nyatanya korupsi semakin merebak. Tidak hanya di tingkat pusat, di tingkat daerah, tidak hanya di eksekutif, tapi juga di legislatif. Tidak hanya legislatif, tapi juga di yudikatif. Bukannya berkurang, tapi justru merebak. Berarti ada sesuatu yang salah. Dalam konteks itu berarti sebenarnya ada benar nggak ada sebenarnya harapan Bapak, ya sudahlah kalau kayak gini bubar saja gitu. Kalau tidak ada seorang pun yang mendaftar ya, karena apa? Saya sepakat dengan Syafi'i Ma'arif ya, Buya kita, bahwa tidak mungkin dari 240 juta rakyat Indonesia ini tidak ada yang kredibel. Oh, saya percaya. Banyak yang kredibel, banyak yang bagus. Persoalannya adalah, adakah orang-orang yang kredibel, orang-orang yang bagus mendaftar untuk menjadi pimpinan KPK? Dari sekian ratus juta rakyat Indonesia, yang mendaftar hanya sekitar 100 orang. Nah, apakah orang-orang ini bisa mewakili sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Syafi'i Ma'arif tadi ya, Buya Syafi'i Ma'arif, yang kira-kira memang mampu membawa lembaga ini menuju ke arah sebagaimana yang kita harapkan. Dalam konteks kekinian, apakah KPK menunjukkan kinerja yang demikian mengkhawatirkan sehingga Bapak agak pesimis dengan kinerja KPK? Kalau kredibilitas daripada anggotanya diragukan, bagaimana kita percaya lembaga ini mampu membawa badan yang super body ini sesuai dengan amanah yang kita inginkan? Ini menyangkut kredibilitas. Tapi bukankah kredibilitas itu juga harus sejalan dengan due process of law? Seperti misalnya kalau misalnya belum ditetapkan sebagai apapun, hanya katanya-katanya saja, apalagi katanya Nazarudin kan yang Bapak tidak percaya. Artinya kan, ya kita tidak bisa menghakimi Pak Hamzah, Pak Ade, dan Pak Johan yang katanya ketemu sama Nazarudin. Saya bertanya, kira-kira pertemuan itu jujur sampaikan, apakah pertemuan sebagai sahabat, apakah pertemuan sebagai
seorang Nazar sebagai pengusaha, karena semua orang tahu Nazar pengusaha sejak tahun 2000-an dulu sudah pengusaha, dan tahun 2007-2008 proyek-proyek besar dia ambil. Masa KPK tidak mengikuti perkembangan itu? Pasti data yang mereka miliki sangat komprehensif, karena apa? Ya, proyek-proyek besar pasti menjadi perhatian daripada KPK, ya kan? Apalagi nuansa-nuansa brokerage ini kan luar biasa. Saya tidak percaya bahwa pertemuan itu hanya pertemuan silaturahim biasa. Nah, lalu pertemuan pada tahun 2010 yang diulangi, apakah itu juga pertemuan biasa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Terlepas dari benar atau tidak ya, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh mereka, tidak ada deal, tidak ada suap menyuap, tetapi pertemuan-pertemuan itulah membuat keyakinan kita bahwa kredibilitas daripada anggota KPK menjadi diragukan. Ini yang muncul ke permukaan. Orang kemudian mengatakan begini, apa kuasa dan apa otoritas seorang ketua DPR yang melakukan judgement seperti itu dan kemudian mengajukan pendapat seperti itu? Pendapat Bapak adalah pendapat lembaga atau pendapat pribadi? Bapak katakan pendapat pribadi. Ya, jadi begini, saya ingin sampaikan ya, pimpinan DPR itu fungsinya speaker, mensinergikan, mengkoordinasikan rapat-rapat, mewakili lembaga dalam kegiatan-kegiatan, memenuhi undangan dan sebagainya. Tidak ada ruang bagi pimpinan menyampaikan pandangan-pandangan menyangkut persoalan negara. Tidak ada ruang. Karena apa? Ruang itu semua diambil oleh alat kelengkapan yang ada di DPR. Persoalan KPK itu Komisi 3. Persoalan misalnya polisi Komisi 3 dan lain sebagainya. Nah, ruang di mana ruang pimpinan untuk menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin juga sampaikan bahwa manakala ide-ide cemerlang, gagasan daripada masyarakat yang muncul tentang persoalan bangsa ini, siapa yang akan mendengarkan? Itu juga yang kita tanyakan. Siapa yang akan mendengarkan pendapat masyarakat umum? Sehebat pun pandangan masyarakat itu, siapa yang mendengar? Pengamat tidak akan merespon, para ormas-ormas juga LSM tidak akan merespon, kemudian para ahli pakar juga tidak akan merespon, karena dianggap ini orang-orang biasa. Lalu yang didengar tentu orang-orang yang punya jabatan seperti saya. Nah, kalau orang-orang seperti saya punya gagasan, tidak diperkenankan untuk menyampaikan ide-ide pandangan, siapa lagi yang akan menyampaikan, memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini? WRP Diet to Go, mengenyangkan di mana saja, kapan saja. New WRP Diet to Go. Jadi kita apa ini? Diuap-uap, dibikin lalap. Kak Joni salah apa sih? Kan selama ini dia cuma ngomong belak-belakan. Buka puasa rakus amat. Bangunin orang sahur jangan hitung-hitungan, Pak. Nah, kita pakai Eksis yang paling hemat. Bangun, Pak. Gratis nelpon sahur sepuasnya ke semua Eksis. Gratis SMS sahur sepuasnya ke semua operator. Gratis Facebook sepuasnya. Maafin kita ya, John. Nggak ada lepasin deh. Senang ya beraktivitas di luar? Tapi kulitku... Sabun Citra dengan ekstrak bengkoang alami membersihkan kulitmu, membuatnya tampak putih bersinar. Citra, awali cantikmu. Menjalani hidup sepenuhnya di luar berawal dari dalam. Life is an adventure. Mau ngapain lagi hari ini? Mau bagiin makanan ke anak yatim. Aku loh yang masak. Kalau kamu lagi ngantri tiket mudik. Kalau kamu mau ngabuburit sambil nanti foto. Kalau lo masak kolak buat buka. Kamu kita bersama nih. sambil reunian. Kalau lo ngapain? Belajar sabar. Kalau badan pikiran semangat oke, ngapain aja? Ayo, Maizo, bantu badan, pikiran, dan semangat oke lagi. Halo Mario. Ciao Maria.
flows. Dynamic beauty. Sonata. Kalau misalnya kondisinya tidak seperti sekarang ini, artinya KPK dalam kerjanya melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, dan di sisi lain ada cerita di Demokrat yang aktor utamanya adalah Nazarudin, dan kemudian dia bercerita bernyanyi ke kiri ke kanan sehingga menyundul-nyundul sampai langit begitu, dan mengatakan bahwa dan intinya semua terjadi permainan money fraud di dalamnya. Dan kemudian muncul seorang Pak Marzuki yang juga wakil ketua Dewan Pembina dan Pertimbangan yang mengatakan bahwa KPK dibubarkan saja. Bukankah orang berpikir artinya ini merupakan langkah panik yang dilaksanakan oleh Demokrat misalnya, atau Pak Marzuki lah sebagai fungsionaris Demokrat atas apa yang terjadi di Demokrat sendiri? Sikap Partai Demokrat jelas. Siapapun yang korupsi, siapapun yang melanggar hukum, silakan proses sesuai dengan aturan, harus transparan, harus seadil-adilnya. Kemudian kalau ada masalah etika, masalah pelanggaran etika yang dilakukan oleh kader Demokrat, itu sudah ada pejabat, ada institusi yang mengurusi, yaitu Dewan Kehormatan. Fungsi saya di Partai Demokrat sebagai wakil ketua Dewan Pembina, tentu kita mengkoordinasikan seluruh anggota Dewan Pembina, melihat perjalanan daripada DPP, memberikan saran-saran dan sebagainya. Hanya sebatas sana. Kita tidak diperkenankan untuk melakukan langkah-langkah di luar daripada apa yang ditentukan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ini artinya clear. Tidak ada kaitan kita dengan persoalan di DPP, tidak ada kaitan kita ada pelanggaran hukum, pelanggaran etika daripada orang-orang yang sekarang ini megang jabatan. Jadi ini saya sampaikan, tidak ada benang merah, benang biru, benang hijau antara statement saya dengan kondisi Demokrat. Apalagi ada yang menyatakan ada pesanan-pesanan khusus dari koruptor. Koruptor yang mana? Saya ingin, tidak boleh kita menyampaikan opini, isu, tunjukkan koruptor mana yang telah membayar saya atau yang menyampaikan pesan melalui saya. Apakah pesan dari anggota-anggota DPR yang sekarang menghadapi masalah? Semuanya tidak ada kaitannya. Saya berbicara keluar dari hati nurani saya kemas dan saya ungkapkan ke publik demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan saya pribadi. Kalau kepentingan saya pribadi, kenapa saya harus mendobrak kondisi seperti ini yang akan merusak popularitas saya, merusak citra saya? Yang jelas saya akan dihajar, sudah saya perhitungkan. Dalam konteks apa yang Bapak sampaikan tentang KPK itu, kondisinya off the record atau jangan dipotong-potong? Jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Jadi clear. Yang memotong-motong Bapak sudah identifikasi. Artinya begini, kalau misalnya Bapak keberatan dengan hal itu, tentu kan ada ruang untuk melakukan upaya, misalnya dari ke Dewan Pers atau somasi langsung ke lembaganya, atau bahkan lebih ekstrim lagi pemidanaan misalnya. Saya tidak jelas ya sumber siapa yang artinya mempublis pertama kali, karena inilah etika kita di dalam mengutip berita. Satu media online yang mempublisnya langsung dalam waktu yang tidak lama, mungkin ada 1000 online yang lain langsung copy paste. Andai kata kita melakukan klarifikasi, ada hak jawab kita di sana. Jadi ada cover board site, ada berita. Yang cover board site ini, yang respon kita terhadap berita, tidak otomatis 1000 online tadi akan mengcopy paste. Artinya apa?
Artinya disinilah media itu yang tidak adilnya, manakala menyebarkan berita seenaknya saja mereka copy paste, manakala ada pelurusan berita mereka tidak melakukan. Begitu kalimat ini sudah dipotong, besok pagi kan saya langsung melakukan wawancara khusus. Saya sampaikan bahwa adakah saya menyatakan saya mengajak kita semua bubarkan KPK. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, pesan saya, berita jangan dipotong-potong, ternyata dipotong-potong. Inilah kondisi yang kita hadapi. Dan saya sudah komplain. Dan saya tidak mau memperpanjang urusan ini kepada media dengan melaporkan kepada Dewan Pers dan sebagainya. Karena terlalu banyak tugas kita yang harus kita selesaikan daripada kita bersiteru yang tidak ada gunanya. Cuma himbauan saya saja, tolong kita pikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kenapa berita ini terus terang akan menyesatkan dan menjadi publik menjadi tidak happy dan jelas ini merugikan saya secara pribadi. Oke, katakanlah begini, Bapak punya itikat yang tidak atau berbeda dengan apa yang dicerminkan digambarkan oleh media atau oleh pihak-pihak pengguna aktivis sosial media dan seterusnya. Lalu sebenarnya substansinya apa? Secara substansial pernyataan Bapak itu arahnya mau kemana? Ada persoalan yang ingin saya sampaikan. Apabila kita sudah tidak mampu lagi, karena sudah ada lembaga baru, ya, KPK, lembaga ad hoc. Kejaksaan jangan dilupakan, ini tetap harus diperkuat. Intinya kejaksaan tetap harus dibangun, kemudian kepolisian juga tetap harus dibangun, semoga sinergi lembaga menjadi lebih baik. Yang berikutnya, ada aturan-aturan yang saya tawarkan dalam rangka kita percepatan dan mengurangi ruang untuk korupsi. Karena apa? Kita tahu korupsi ini sudah menjadi kejahatan kemanusiaan yang sifatnya luar biasa. Kita sudah sepakat. Dan kita juga sepakat bahwa korupsi ini sudah mewabah. WRP Diet to Go, mengenyangkan di mana saja, kapan saja. New WRP Diet to Go. Jadi kita apa ini? Diuap-uap, dibikin lalap. Kak Joni salah apa sih? Kan selama ini dia cuma ngomong belak-belakan. Buka puasa raku samat. Bangunin orang sahur jangan hitung-hitungan, Pak. Nah, kita pakai Eksis yang paling hemat. Bangun, Pak. Gratis nelpon sahur sepuasnya ke semua Eksis. Gratis SMS sahur sepuasnya ke semua operator. Gratis Facebook sepuasnya. Maafin kita ya, John. Nggak ada lepasin deh. Terlihat bersih bukan berarti bebas kuman. Air saja tidak cukup. Selalu pakai Dettol. 10 kali lebih efektif membunuh kuman penyebab penyakit. Kalau bukan saya yang mengajarkan kebiasaan baik, siapa lagi? Dettol melindungi. Emang gak gampang ngejalaninnya. Ada aja yang bisa bikin kita hampir nyerah. Tapi dengan niat, waktu pasti akan berlalu cepat. Insya Allah, tahun ini kita menang. Mau ngapain lagi hari ini? Mau bagiin makanan ke anak yatim. Aku loh yang masak. Kalau kamu lagi ngantri tiket mudik. Kalau kamu mau ngabuburit sambil hunting foto. Kalau lo masak kolak buat buka. Kamu kita bersama nih sambil reunian. Kalau lo ngapain? Belajar sabar. Kalau badan pikiran semangat oke, ngapain aja? Ayo, MyZone. Bantu badan, pikiran, dan semangat oke lagi. Masalah kesegaran mulut saat berpuasa, atasi dengan pasta gigi enzim. Saya sudah buktikan sendiri. Sekarang giliran Anda untuk mencoba. Melihatnya tumbuh dari hari ke hari adalah kebahagiaan terbesar seorang ibu. Kini, perawatan rambut yang ia perlukan